adalah perlu penggantian onderdil oleh Allah. Saudara, apakah ini mengenai soal sepeda motor kita, atau mobil kita, atau sepeda ontel kita, atau onderdil apa yang dimaksud? Ya, saudara, sudah tentu onderdil yang kita pakai saat ini. Saudara, siapa yang sakit, siapa yang merasa saya ada sesuatu kecacatan, tidak kelihatan, orang lain tidak tahu, atau orang lain tahu. Tetapi saya minta diganti onderdil saya, diganti spare part saya di dalam saya, organ tubuh saya. Dan juga saya akan berbicara mengenai soal organ tubuh, onderdil itu bahasa Belanda, atau spare part dalam bahasa Inggris, yaitu segala macam perlengkapan di dalam rohani saya yang sudah aus, yang sudah kedaluarsa, yang sudah broken dan pecah, yang retak dan saya tahu satu kali akan ambrol. Katakanlah rem cakram pada mobil saudara atau pada sepeda motor saudara harusnya diganti, ban harus diganti. Tapi kita nekat aja, saudara. Kita membiarkan onderdil kita tetap saja. Harusnya direvisi, harusnya direparasi, harusnya dicopot, ganti, saudara. Tetapi kita menundanya karena satu dan lain hal. Sayang, alasan tidak punya waktu, alasan eman-eman uangnya. Saudara, apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Alat-alat rumah tangga kita juga, AC, pendingin ruangan, atau lemari es, atau kompor listrik, atau kompor gas, saudara. Atau segala macam appliances di dalam rumah kita. Saudara, kita menundanya sampai kapan? Saudara, bisa membahayakan. Itu sebab onderdil atau spare part kita, kalau ada yang aus, ada yang sudah out of date, sudah kedaluarsa, sudah tidak berfungsi dengan baik, saudara, oh masih jalan motor saya, tetapi digas, ya jalannya begitu aja, ya bensinnya boros dan lain sebagainya, mengeluarkan asap yang beracun lebih banyak. Saudara, apakah kita mau mendiamkan? Saudara tidak akan mendiamkan. Sebab Anda dan saya kita harus menyadari, Tuhan, biar Allah Roh Kudus pada pagi ini menyadarkan hamba-Mu ini. Karena hamba seringkali kurang sensitif, kurang peka, kurang bisa mendengar bisikan Roh Kudus bahwa ada yang harus diperbaiki, ada yang harus ditukar dan diganti yang baru, ada yang harus direparasi. Tuhan, tetapi hamba membiarkan dalam pribadi, dalam hidup rohani hamba, di dalam perjalanan hidup hamba. Kiranya pagi ini Allah Roh Kudus dan Firman mereparasi, merenovasi, dan menyembuhkan. Bukan hanya menservis kalau perlu Tuhan. Ambil satu unit, ambil satu blok, ambil satu part, ganti yang baru Tuhan. Karena saya tidak mampu membelinya, saya tidak mampu membikinnya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong dalam hidup saya. Mau demikian? Para kekasih, bila Anda dan saya setuju demikian, maka saya dan saudara akan lega. Kita tidak pernah mogok di tengah jalan. Kita tidak pernah kena macet. Kita tidak pernah kena celaka. Bila mana kita harus melewati arus lalu lintas yang padat dengan kecepatan tenaga lebih banyak, kita sanggup karena motor kita atau mobil kita masih mempunyai tenaga yang maksimum. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kenapa ya perjalanan hidup saya itu macet tersendat, ya mengeluarkan asap yang beracun, membahayakan orang lain dan diri saya sendiri. Anda jangan ragu. Pagi ini datang kepada Roh Kudus dan berkata, ya Allah Roh Kudus, ampuni hamba yang lalai, ampuni hamba yang kurang peka dan tidak sensitif bahkan, dan perbaiki hidup hamba, supaya hamba boleh menjadi sangat peka dengan kehendak-Mu. Hamba akan mempunyai perjalanan hidup dan sejarah hidup yang lancar, yang tidak akan macet Tuhan, yang tidak akan celaka Tuhan, karena hamba mempunyai Engkau sebagai penservis, Engkau sebagai teknisi dalam hidup saya. Saya tidak khawatir apapun. Dia menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Dia mengganti onderdil kita. Dan saya yakinkan Anda, dua buah ayat berikut yang pertama akan membawa kita kepada satu pengertian. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan?
Saya memetik dari Daniel pasal yang ke-10. Kita akan baca Daniel 10 ayat 18 lebih dahulu. 1, 2. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Amin. Saudara, sudah boleh saya maknakan, saya artikan. Saudara, sudah boleh saya simbolisasikan bahwa ada sesuatu onderdil, spare part, bagian organ di dalam hidup pribadi Daniel sekarang sudah mulai dirubah. Yaitu kelemahan dia, putus asa dia, pikirannya yang stuck dan tiba-tiba aja menjadi foolish dan bodoh. Sekarang dia menjadi seperti ada satu pencerahan yang luar biasa. Ada sentuhan. Sesuatu terjadi. Ya pasti. Daniel mengalami kalau Tuhan menyentuh dia, maka kekuatan yang besar Daniel terima dalam hidupnya. Katakan, saya percaya. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan sentuh jamah saya. Just touch me, Father. So that you make me holy, perfectly, completely. Everything that is bad in my life, and you will change instantly, immediately. At one moment, you can change me to be the best from you in our life. Itu sebab Anda dan saya harus meminta Tuhan, jamah, sentuh aku. Supaya aku boleh mendapatkan kekuatan dari Engkau. Daniel ketika dia berdoa, itu beda dengan ketika dia nyepi. Ketika dia berdiam diri, mungkin dia meditasi, mungkin dia ini itu segala macam. Saudara, sekarang ketika Tuhan menyentuh, menjamah dia, dia mengatakan, aku menerima kekuatan. Ketika Tuhan menyentuh dia, dia merasa menerima kekuatan dari Tuhan. Sebab pada pagi ini, bila Anda dan saya dalam keadaan problema, dalam keadaan yang hampir putus asa atau sudah putus asa barangkali. Saudara merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Sebentar lagi aku akan kena masalah hukum. Aku akan mengalami tindakan yang tegas dari atasan. Sebentar lagi aku harus keluar dari rumah ini karena aku tidak bisa bayar. Sebentar lagi aku harus diproses di pengadilan karena aku tidak bisa membayar hutang. Saudara, barangkali ada begitu banyak masalah. Engkau dan saya perlu diservis. Perlu diganti onderdil. Yang bikin macet itu loh. Yang kita dan saudara dan saya seringkali tidak nyadar. Apa Tuhan? Marilah kita akan membaca ayat yang ke-19. Dari Daniel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-19. Lihat tangan yang kuat. Tangan yang besar dari Allah. Yang sanggup menolong dan memberikan kepada Anda dan kepada saya kekuatan yang ajaib. 1, 2. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau dan jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Dia mulai bisa menilai perbedaannya. Aku nyepi 3 minggu. Aku menyiksa diriku 3 minggu. Gak ada terjadi apapun sama aku, gak ada. Tapi begitu aku memohon, dia berfirman kepadaku. Dia menyentuh kepalaku. Aku menerima kekuatan yang luar biasa. Inilah yang dinamakan sebagai mengganti onderdil. Membikin beres, membikin bagus. Pada proforma yang harusnya. Ketika sesuatu barang atau kendaraan keluar dari pabrik ini. Sesuatu yang masih brand new. Benar-benar grass baru. Dia punya tenaga 100%. Dia punya efektivitas 100%. Sekarang sudah merosot saya. Tinggal 25%. Saya perlu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kembalikan.
semua kemerosotan hamba. Pulihkan Tuhan. Hamba sudah begitu luruh, layu. Hamba begitu penuh dengan beban. Pagi, kalau Engkau menjamah hamba, Engkau memberi kekuatan yang penuh. Tidak ada yang mustahil dalam hidupku. Sebab anak-anak Tuhan, yakinkan diri saudara bahwa Allah akan melakukan pekerjaan yang besar di dalam hidup saudara. Bila mana, katakan bila mana, saya menyediakan hidup saya untuk perkara yang besar mulai saat ini dalam nama Yesus. Mari kita akan membaca sebuah ayat dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-33. Amsal 1 ayat 33. 1, 2. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Satu kali lagi. 1, 2. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Siapa yang mendengar aku? Saudara, dalam ayat 19 dari Daniel pasal yang ke-10, Daniel mengucapkan, berkata, Tuanku, tolong bicara lagi ya, supaya aku tambah kuat. Engkau sudah menjamah aku, dan engkau mengatakan, Daniel, janganlah takut, sejahteralah kamu, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Tuhan, engkau berkata tentang 3 hal ini, aku jadi langsung kuat Tuhan. Langsung engkau mereparasi aku, langsung engkau mengganti spare part hidupku. Itu sebab Tuhan, tolong bicaralah lagi, lebih banyak. Amin. Itu sebab ayat yang menguatkan dari Amsal 1:33. Tetapi siapa mendengarkan aku, mendengarkan hikmat Allah, mendengarkan firman sabda Tuhan. Bila Anda memperhatikan dengan penuh atentif, Anda memperhatikan dengan segenap hatimu, maka apa yang terjadi? Engkau akan menerima sesuatu keadaan yang aman dan terlindung dari segala malapetaka. Haleluya. Itu sebab anak Tuhan harus matanya tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi hal-hal yang makin hari makin banyak memikat hatinya. Lagu kita terakhir tadi sangat indah. Engkau telah memikat hatiku. Engkau telah memikat hatiku dengan pekerjaan-pekerjaanmu yang fantastik dan spektakuler. Sebab Anda dan saya, kita pagi hari ini, katakan pagi hari ini, saya mau datang kepada Bapa saya. Dia bisa mengubah sejarah hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Apa yang Anda rasa berat saat ini? Sebentar pada akhir khotbah saya akan mendoakan saudara. Mungkin karena penyakit, karena keuangan, karena konflik dalam rumah tangga suami dengan istri, anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Saudara, apapun yang saudara alami sebagai hal yang negatif, saya kasih tahu, onderdilnya harus dicek. Saudara, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong cek hambamu dan perbaiki semuanya. Jangan pernah berkata, jangan diganti, saya tidak punya duitnya. Ketika saya mengatakan demikian pada teknisi, saudara, dalam hati saya, satu saat aku akan mengalami kemogokan, kemacetan dalam hidupku. Tetapi begitu teknisi mengatakan, Pak, Om, ini harus diganti. Apakah bisa diganti? Bolehkah saya ganti? Saya akan mengatakan, ganti semua yang kau pikir harus aku ganti. Ganti semua. Karena aku tidak ngerti mesin. Aku tidak ngerti teknik mobil. Aku tidak ngerti. Jadi kalau ada yang harus diganti, aku tidak suruh kamu ganti.
maka aku yang susah. Jadi apa yang kau pikir harus diganti pada mobilku, tolong ganti semua. Saudara, saya tidak akan berlama-lama memikir 2 kali, bodoh amat. Mau cari penyakit. Sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan, saya mau mendengar suara-Mu. Supaya Engkau mengubah dan mengganti saya. Tidak ada yang berat karena Engkau yang bekerja. Engkau yang menjamah aku tidak mengeluarkan biaya dan uang. Aku hanya mengangkat tangan, pasrah kepadamu. Dan pagi ini Engkau akan selesaikan banyak hal yang indah dalam hidupku. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya akan gabung dengan 2 buah ayat berikut. Tolong dibuka pada Alkitab saudara pada Mazmur 51 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Satu doa dari Daud persis setelah dia jatuh dalam dosa. Saudara, apa isi doa ini? Sangat menggetarkan hati Tuhan. Saudara, mari kita akan baca. 1, 2, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Saudara, perhatikan, ada onderdil yang harus diganti. Oke, kita akan baca dengan lebih keras lagi dan lebih perhatikan teksnya. 1, 2, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dengan roh yang teguh. Perbaharuilah. Tuhan, ambil, kasih yang baru. Pasang. Sudah. Kalau Anda dan saya, kita tidak siap mengakukan semua dosa, kesalahan, kekurangan, kejeglongnya kita. Kalau kita tidak terbuka, if we not honestly and say to God everything holy in our sadness, everything that is bad in our life, then He will not do something better and best in your life and your future as well. He must hear. Dia harus mendengar your confession, pernyataan penyesalan kepada dia. Daud telah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Ada orang kayak begini jahatnya. Uria, suami Batseba, seorang wanita yang cantik dan muda. Uria adalah prajurit biasa. Saudara, di atasnya ada Jenderal Yoab. Dan satu kali Daud melihat di sungai wanita-wanita yang mandi, dan dia terpikat dengan seorang wanita. Dia tanya, siapa wanita itu? Itu Batseba, baginda. Sudah menikah apa belum? Sudah. Siapa suaminya? Uria. Uria kerja apa? Uria adalah prajurit baginda. Sekarang sedang maju perang. Oh, oke. Dia kirim satu surat kepada jenderal dan berkata, orang yang ada namanya di sini, kasih tempat paling depan di front. Ketika kalian maju, biar Uria ini maju paling depan, pasang dia paling depan, tarik mundur semua. Saudara tahu, ada seorang panglima, seorang jenderal yang sangat famous, seorang strateg yang hebat dalam strategi perang, namanya Daud. Sekarang dia menjadi raja, memakai satu cara yang hina dina dan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Saudara, hebat sekali. Dosanya begitu hebat. Jenderalnya di front, di medan perang, mengatakan dalam hati, rajaku kejam sekali. Uria tidak salah apa-apa. Dia disuruh bunuh Uria. Tapi ini perintah raja. Oke, dia maju. Uria dia taruh paling depan.
Begitu maju berperang, semua tarik mundur. Uria sendirian, beberapa detik dia sudah mati. Jenderal kirim surat balasan, Baginda, semua sudah selesai. Daud memerintahkan ambil Bathsheba, masuk dalam kamarnya di istana. Saudara bisa bayangkan, ada orang jahat kayak begini. Dan dia memakai semua kekuasaan, kemurahan Allah yang dia dapat untuk membunuh orang dan mengambil istrinya. Mengambil istrinya menjadi istri dia yang baru. Saudara, di mata Tuhan, orang yang dia sayangi, Daud ini, yang dia jadikan biji matanya, Tuhan hancur hatinya. Saudara, kalau saudara membaca Mazmur 51, maka saudara melihat betapa beratnya tindasan dan beban dosa Daud. Beruntung sekali dia seorang kesatria, dia seorang yang mempunyai sifat yang gentleman dan dia mengakukan semuanya. Dan dia berpuasa. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar permintaan ampunnya. Dan Tuhan mengampuni Daud. Saudara, salah satu dari bait syair permintaan ampunnya tadi baru kita baca. Jadikanlah hatiku tahir, suci ya Allah. Aku sudah sangat kotor. 1, aku sudah kepengen dengan istri orang. 2, aku membunuh suaminya. 3, aku memperistri dia. Aku sudah sangat kotor sekali. Sudah. Itu sebab dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku. Sangat masuk akal apa yang dia minta. Perbaharuilah. Ada onderdil, ada parts yang kau harus cabut Tuhan. Buang di tempat sampah dan kasih yang baru. Pasang yang baru. Perbaharuilah batinku. Batin yang kotor, batin yang kejam. Batin yang suka minum darah orang. Perbaharuilah batinku. Jangan sampai onderdilku tetap terpasang begitu jahat. Apa yang saya dan Anda seringkali membiarkan. Pakai onderdil ini aja. Ya, aku ganti deh tapi yang palsu. Bukan yang asli punya. Kasih yang palsu karena harganya itu 1/5 atau separuhnya. Kan lumayan untuk nyambung jalannya kendaraan ini. Tetap bisa aku pakai. Saudara, Daud mengakuinya. Perbaharuilah, ganti spare partku, yaitu batinku yang lama. Semua bencana, semua kekurangan, semua kerugian, semua jalan buntu, semua penyakit-penyakit yang hebat yang kita alami, 75% adalah karena keteledoran kita dengan kita punya onderdil spare part di dalam. Hanya kira-kira 25% sampai 10% atas kehendak Tuhan. Tapi mayoritas karena dosa ini. Kita membiarkan kita punya batin yang sudah ambrol, yang sudah membahayakan, tetap aja terpasang di sana. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Kalau engkau mentahirkan, engkau menyucikan, engkau memulihkan aku putih bagaikan salju dan putih bagaikan bulu domba, maka aku akan menjadi manusia yang baru di mana engkau boleh memberikan perkara yang hebat dalam hidupku. Ayat berikut kita akan membuka dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 para kekasih.
pada halaman 1171. 1171 Perjanjian Lama pada Alkitab saya. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Mari kita akan baca. 1, 2. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Para kekasih, perhatikan, ini adalah kata-kata yang tajam, yang to the point, yang no excuse, tidak ada maaf. Kau tidak memperbaiki batinmu dan rohmu, kamu binasa. Saudara, kalau sampai pada satu momentum hidup kita, karena kita membiarkan, dan kita membiarkan semua kerusakan, semua yang harusnya diganti, kita tunda tidak diganti lebih dulu. Maka akan tiba satu saat di mana Tuhan memberikan deadline. Now you must finish everything. I have already prolonged for several times. Berkali-kali aku perpanjang terus. Entah kamu tidak memperbaikinya. Now the time is over. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Kalau sampai ayat ini terjadi pada kita orang, saudara, air mata itu tidak bisa menebusnya. Saudara punya uang semua dikasih sama Tuhan, tidak bisa nebus. Semua harta, logam mulia, segala macam kemuliaan engkau berkata, Tuhan, saya jadikan tumbal istri atau suami saya atau anak-anak saya, menantu cucu saya semua. Tuhan, ambil mereka asal engkau menyelamatkan saya. Tuhan bilang, tambah lama kau tambah kejam ya. Orang lain suruh cilaka, dan kau mau selamat. Tidak bisa. Sudah. Akan tiba waktunya. Akan ada satu deadline. That you and I have to finish everything. Kita nggak ada lagi kesempatan. Kita harus give up. Dan ya sudah. Lempar masuk neraka sama Tuhan. Sebab ketika engkau dan saya mendengar suara firman, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Jadi saya dan Anda, kita hanya perlu menerima firman, mengganti semua onderdil kita. Roh Kudus dan firman yang akan bekerja. Dia yang akan membayar, memasangkan, dan dia akan memfix everything supaya engkau bisa berjalan kembali kayak baru, like a brand new car or motor. Sebab Anda dan saya harus menyerahkan diri kita. Tuhan, tolong, jangan kasih mati saya, jangan sampai saya binasa seperti ancamanmu kepada Israel. Tapi beri kesempatan pagi ini, hari ini harinya Tuhan, untuk engkau mengganti onderdil hamba. Yang mau angkat tangannya, Tuhan Yesus, saya pastikan pagi ini saya mau diganti onderdil rohani saya. Dalam nama Yesus, perbaharui batin saya dan roh saya. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin.